Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Wah, senang sekali siang ini saya berjumpa dengan puluhan ya, hampir 100 sekolah dan 100 lebih rekan-rekan sejawat. Nah, saya bilangnya tuh rekan-rekan sejawat. Kita memiliki visi yang sama, kita bergerak di misi yang sama. Sekarang ini kita memang lagi berjuang untuk dua fondasi seperti yang dikatakan sama Bu Jessi tadi, yaitu literasi dan numerasi. Karena dua hal ini tuh menjadi fondasi yang utama bagaimana anak-anak kita, generasi masa depan kita nantinya akan menjadi generasi yang betul-betul literate gitu ya, bukan illiterate tetapi literate, sehingga cita-cita kita, impian kita adalah generasi emas itu ya, sebuah bonus demokrasi itu betul-betul terwujud nantinya. Ya, saya Lis Budiana selalu excited kalau ngomongin tentang pendidikan gitu ya, selalu excited ngomongnya panjang lebar dulu di depan. Nah, saya ini harus hati-hati dengan waktu, jadi saya langsung saja berbagi share screen. Kalau tidak nanti saya ngobrol terus ini ya, ngomong terus saya akan berbagi share screen. Nah, Bapak dan Ibu guru, para pendidik sekalian, pemimpin-pemimpin pendidikan dimanapun Anda berada, ya, kita sekarang itu memang ya menjadi sebuah tantangan bagaimana kita bisa memberikan daya, ya, bagaimana kita bisa mengempower pemikiran-pemikir muda kita itu melalui dua hal tadi, yaitu numerasi dan literasi. Untuk numerasi nanti akan dibagikan secara lebih detail dan jitu oleh pembicara kita, Mr. Alan. Nah, sekarang saya akan lebih banyak fokus untuk membangun literasinya. Bagaimana kita memang harus membangun literasi yang mendalam melalui banyak media. Yang saat ini kita perkenalkan kepada Anda semua adalah Highlights Library. Ya, saya sangat bersyukur saya pernah beberapa tahun itu mendampingi sekolah yang menggunakan Highlights Library. Karena saya punya latar belakang jadi guru, mulai tahun 1986 jadi guru SD, dan terus berlanjut menjadi kepala sekolah dan direktur sekolah. Ya, nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Jessi tadi, memang numerasi dan literasi itu amat sangat penting. Kalau sekarang ini kita sudah masuk di era masa digital, era teknologi, semua serba digital. Jadi pentingnya bagi kita, terlebih anak-anak kita, generasi yang masa depan, mereka pasti akan lebih ke digital ya daripada kita. Generasi mulai dari generasi milenial, saya kalau harus mengikuti hal ini tuh belajar banyak dari mereka. Apalagi ke generasi zilenial, Z, dan sekarang kita dengan generasi alpha. Nah, sekarang apa sih yang membuat kenapa di pengetahuan atau kemampuan ya, skill untuk digital numerasi dan digital literasi itu sebagai fondasi yang kuat itu dibutuhkan. Karena ini itu membuat kita memampukan untuk memahami dan menggunakan informasi digital secara efektif. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, saat ini, dewasa ini, apa sih yang tidak digital? Informasi apa yang tidak digital? Sangat sedikit sekali. Semuanya itu serba digital. Nah, dengan kita memiliki fondasi yang kuat, memiliki skill akan digital numerasi, itu akan memungkinkan kita membaca data,
memahami grafik, serta mengambil keputusan berbasis angka dalam lingkungan digital. Tadi yang dikatakan sama Bu Desi adalah kemampuan untuk berpikir secara logika. Ya. Kemudian digital literasi itu akan memungkinkan kita untuk menavigasi informasi online. Seperti kita tahu sekarang ini ya, kita itu dibanjiri oleh berbagai informasi online. Mulai dari buka mata hingga nanti anak-anak kita itu menjelang menutup mata, semua yang mereka baca, informasi yang mereka terima itu semua 99,9 mungkin ya dari online. Berbeda dengan informasi secara offline. Biasanya akan lebih tertera siapa yang menulis itu, sumbernya dari mana. Kalau sekarang akan sulit bagi kita untuk mendeteksi kebenaran, ya, sesuatu itu apakah benar atau itu hoax atau itu sesuatu informasi yang menyesatkan. Nah, kemampuan pengetahuan akan digital literasi itu yang dapat membekali anak-anak kita untuk tahu kira-kira itu masuk akal atau tidak, secara logika itu baik atau tidak, itu hoax atau tidak. Dan yang lebih penting lagi untuk menjaga keamanan digital. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang ini ketika kita berkomunikasi, itu juga kita berkomunikasi menggunakan media digital ya. Kita mengirim email, kita menjawab pesan di WhatsApp, itu ada etikanya. Kata-kata apa yang harus kita ucapkan? Berupa singkatan atau berupa penjelasan. Nanti anak-anak sekarang singkatannya juga aneh-aneh. Kemudian perlu di bold atau perlu dengan huruf kecil semua. Itu semuanya merupakan literasi, numerasi yang dipahami dalam digitalisasi. Nah, kemudian kedua, bila seseorang itu memiliki kemampuan akan keduanya, numerasi dan literasi, maka akan memampukan untuk beradaptasi dengan cepat. Bisa bekerja dengan lebih efisien karena dia bisa memahami secara literasinya, secara tulisannya dan semua yang berhubungan dengan angka, dengan perhitungan secara logika. Dan itu membuat pekerjaan kita lebih efisien, lebih efektif. Sehingga juga mampu berpartisipasi secara kritis dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital ini. Sekali lagi, kita itu sekarang berada di banyak daerah di Indonesia, di luar negeri. Kita terhubung secara digital ini melalui Zoom, ya, melalui webinar ini. Nah, situasi ini itu tidak akan semakin pudar, semakin sih, tapi nanti akan semakin dalam, semakin luas. Jadi penting sekali kita membekali dan kita memperhatikan kemampuan numerasi dan literasi secara digital anak-anak kita. Ya, saya akan mengerucut kepada literasi yang mendalam, melatau literasi secara digital. Ya, nah akhir-akhir ini sebagai seorang psikolog saya menghadapi beberapa permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita. Mereka itu kalau diminta untuk membaca, mereka bisa membaca dengan lancar. Tetapi untuk memahami apa yang ada di dalam isi bacaannya itu mereka kebingungan. Ya, permasalahan ini mulai timbul. Lain kali ya kita akan bahas lebih mendetail. Nah, jadi hal inilah yang membuat kita itu aware atau kita itu sadar bahwa literasi mendalam itu lebih dari sekedar lancar membaca. Nah, lancar membaca tetapi tidak memahami isi bacaannya, itu dia tidak memiliki kompetensi literasi yang mendalam. Nah, jadi membaca berkualitas itu ada 3 komponen besarnya. Yang pertama itu adalah komponen pemahaman, comprehension.
tahu makna atau isi bacaan. Jadi siswa itu mampu menemukan ide pokok. Dia mampu menangkap detail penting dan memahami alur teksnya. Mohon maaf, saya itu menemukan banyak anak-anak di kelas agak tinggi di SD, kelas 4 mulai atau kelas 5. Ini mulai kelihatan ya. Ketika sesuatu itu diungkapkan secara tersurat, misalnya di satu bacaan dituliskan di situ, ibu pada hari Minggu pergi ke rumah nenek. Nah, ditanya, pertanyaan bacaannya, ibu pergi ke rumah nenek pada hari apa? Lah, sudah tertera di situ, Minggu. Berarti pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang sudah ada di dalam bacaan atau biasanya disebut pertanyaan secara tersurat. Tetapi ketika pertanyaannya itu secara tersirat, sebagai contoh, dilanjutkan bacaannya. Ibu pergi dengan adik yang berusia 2 tahun dan dengan kakak. Mereka bertiga berjalan kaki ke rumah nenek karena rumah nenek tidak jauh. Namun demikian, baru berjalan sebentar adik kecapean. Jadi adik minta gendong sama ibu. Nah, kalau pertanyaannya mengapa adik minta gendong pada ibu sedangkan kakak tidak meminta gendong. Itu ya, misalnya ya saya dalam bahasa Indonesia yang Surabaya ini gendong. Kalau saya mau kata mendukung itu kok ya kurang enak begitu ceritanya ya. Itu adalah pertanyaan yang tersirat. Jawabannya apa? Tidak ada tertulis di dalam bacaannya. Kebingungan. Tetapi anak yang memiliki pemahaman yang baik, comprehension, dia tahu kalau adik kan masih kecil. Kalau berjalan walaupun tidak jauh menurut ukuran kami tidak jauh, tetapi adik akan kelelahan. Banyak sekali jawaban yang bisa dipakai ya. Misalnya karena adik masih kecil. Karena adik masih kecil maka ia mudah lelah. Karena adik masih kecil, langkahnya kecil, dia kesulitan mengikuti langkah ibu dan kakak. Apapun jawabannya itu pertanyaan terbuka tetapi tersirat. Sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan ide, sesuai dengan pemikiran yang logis, itu pasti betul dan bisa. Nah, namun kondisi di lapangan menyatakan anak-anak kita ini sulit untuk bisa menginterpretasikan apa yang ada di dalam bacaannya. Oh, itu membaca. Bagaimana kalau mendengarkan cerita dongeng? Sama. Sulit menginterpretasikan apa yang dia dengar. Nah, jadi secara inferensi, siswa itu dapat mengisi yang tidak dituliskan, dia dapat menarik kesimpulan, dia mampu mengetahui maksud atau implisit atau makna yang terkandung di dalam bacaan itu, dan menghubungkan teks dan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya apa loh? Adik masih kecil dan itu berjalan walaupun tidak terlalu jauh, tapi bagi adik yang kecil masih cukup jauh. Contohnya seperti itu. Nah, disinilah Bapak dan Ibu guru, kita perlu memperhatikan bagaimana secara evaluasi, jadi critical evaluation-nya, siswa itu dapat menilai keakuratan informasi dan bias penulis. Nah, misalnya adik bayi, dia berjalan kan tidak mungkin gitu kan. Nah, tujuan teks serta relevansi dalam kehidupan inilah yang masih membuat anak-anak kita itu sulit untuk menginferensinya, ya. Nah, karena inilah ada banyak orang yang mengatakan bahwa karena anak-anak kita itu jarang mendengarkan dongeng, Bulis, tidak seperti kita dulu. Nah, itu satu hal. Tetapi dari dongeng itu, dari apa yang dia baca, dari
memahami, mendengarkan, melihat, membaca teks itu bukan sekedar karena anak kita beda zaman dengan waktu kita dulu masih kecil atau ketika kita dulu dibesarkan. Bukan hanya itu masalahnya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang tiga komponen itu sebetulnya bisa didukung oleh materi pembelajaran yang sufficient, materi pembelajaran yang cukup baik itu ya, yang memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan tiga hal utama itu tadi. Nah, karena saya pernah bertahun-tahun mendampingi sekolah murid-murid yang menggunakan Highlights Library, maka saya tahu di dalam Highlights Library itu artikel ya, artikel panjang dan artikel pendek itu disusun berdasarkan level kesulitan anak. Level kesulitan itu bukan hanya berarti level kelas, tetapi bagi anak yang sering bercerita, bercengkerama dalam keluarga, sering mendengarkan dongeng, yang sering diajak bercakap-cakap, atau dengan anak-anak yang orang tuanya sibuk atau tidak tahu, tidak ada stimulan. Saya bilang stimulan. Hal apa yang bisa memberikan latihan atau bisa memberikan pemahaman pada orang tua bahwa anak ini perlu banyak berlatih ini. Nah, itu dipenuhi oleh Highlights Library melalui artikel-artikelnya. Kemudian dalam seseorang itu membaca, seseorang itu memahami, ada dua alat indera yang selalu berhubungan, yaitu melihat dan mendengar. Nah, visual, visual pendukung itu amat sangat kritis, Bapak dan Ibu, sangat dibutuhkan. Visual yang bisa membantu siswa untuk membangun konteks. Karena kita semua adalah para pendidik, saya tahu Bapak dan Ibu memahami tentang perkembangan kognitif seorang anak. Ketika anak-anak di usia kelas 2 yang di bawah 7 tahun, 7, 4 itu mereka menurut Yan Piaget masih belum mampu berpikir secara abstrak. Ya masih di tahap perkembangan kognitif praoperasional. Ya saya tidak menjelaskan itu lagi karena kita semua pasti sudah tahu dan paham. Sehingga visual pendukung itu sangat dibutuhkan siswa untuk dia bisa memahami apa yang disampaikan dalam bacaan, konteks apa yang sedang dibicarakan dalam bacaan. Selain dari audio yang akan mereka dengar yang sangat memperkaya pemahaman fonologis dan kosakata. Nah, semua itu akan dikuatkan lagi melalui pertanyaan pemahaman yang otomatis muncul di Highlights Library setelah anak-anak itu membaca. Hal inilah yang saya rasakan ketika menggunakannya itu sangat menolong sekali. Karena setiap teks itu dirancang untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mengolah informasi. Dia bukan hanya sekedar membaca, menghabiskan deretan huruf dan deretan kata di dalam halaman bacaannya. Benar ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini adalah contoh. Contoh dari tahapan ya. Dari Highlights Library levelnya sama dari leksi levelnya. Sudah dibagikan secara seksama seperti ini. Dan dalam satu level itu ada ribuan bacaan. Dengan berbagai dibagi lagi. Jadi dari beginner ini kalau saya perhatikan non-fiksi itu dibagi lagi per level. Yang memudahkan anak secara dia tidak sadar dia meningkatkan kemampuan pemahaman bacaannya. Nah, contoh, tadi saya bilang ya, ada visual, anak itu perlu ketika membaca dia visualnya dan audionya. Visual ini dibutuhkan, a visit to the dentist. Dia memvisual dentist itu ya, karena ini levelnya level yang bawah ya, jadi level kindergarten and first grade. Di situ memberikan gambaran ruang dentist, ruang dokter gigi itu seperti apa. Dan diasimilasi dengan hal-hal keanak-anakannya dengan
boneka alligatornya dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan bukan hanya di highlight library, bukan hanya fisik semua yang terlihat visualnya, tetapi juga kata-kata yang digunakan, audionya itu menunjang. Nah, dari sinilah kita bisa memberikan kemudahan bagi anak untuk anak itu bisa menginterpretasi, bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi-situasi yang sesungguhnya terjadi gitu di dalam bacaannya untuk dia betul-betul dapat memahaminya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita dalam menugaskan artikel atau memantau kebiasaan membaca anak itu bisa dilakukan dalam 3 hal tadi. Yang pertama, kita memilih artikel ya berdasarkan topik atau levelnya tadi. Yang kedua, kita bisa membuat daftar bacaan mingguan. Nah, kemudian menugaskan bacaan itu bisa kepada seluruh kelas atau kepada individu yang membutuhkan. Nah, pengalaman saya di lapangan, Bapak dan Ibu, walaupun anak-anak kita itu di satu level yang sama, tetapi ada anak yang dia bisa cepat. Nah, kalau menurut Profesor Gardner, gitu dia memiliki sebuah kecerdasan intelijensi dalam membaca ya, beda ya. Jadi, nah, dia membutuhkan pengayaan. Tetapi anak yang kecerdasan majemuknya itu bukan di kata-kata atau di literasi, tetapi di hal yang lain dan membutuhkan remedi, itu juga bisa dapat terfasilitasi dengan baik. Dalam satu kelas, saya yakin Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Kemampuan anak kita dalam literasi itu tingkatannya beragam banget. Dan kalau kita mau susun dari yang paling bawah sama atas itu cukup jauh tingkatannya. Dan kita harus bisa menggunakan waktu dengan efektif untuk bisa memfasilitasi setiap anak. Baik yang sudah tinggi, dia butuh pengayaan, maupun yang masih di bawah karena dia butuh remedi. Nah, di bagian inilah kita melalui highlight library itu tidak perlu susah bagi guru untuk bisa melihat progres membaca anak. Ya, karena hal inilah Bapak dan Ibu. Jadi highlight library itu menyediakan laporan lengkap ya. Seperti kita tahu bagi seorang guru hal yang paling menyita waktu adalah administrasi, paperwork. Jadi kita nggak perlu mencatat satu demi satu, durasinya apa, dan semuanya itu kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu, energi untuk nyatet. Karena semuanya sudah ada di dalam sistem dari highlight library. Memudahkan kita. Jadi kita bisa melihat levelnya mereka itu bagaimana sampai di level apa tiap-tiap anak di dalam akun guru, di dalam akun kita. Ya. Nah, yang kedua, melalui ini guru itu dapat cepat dengan melihat jadi siapa sih yang rajin baca? Siapa yang di level tadi yang saya bagikan dengan secara banyak level tingkat itu ya. Siapa yang membutuhkan intervensi gitu ya, membutuhkan remedi, membutuhkan pendekatan. Siapa yang merasa bahwa membaca itu sebagai sesuatu beban. Dia tidak bisa menikmati bacaannya. Nah, ini yang seringkali kita pasti tahu ya, ada anak yang butuh, tapi ada anak yang dia bisa menikmati sehingga dia merasa membaca ini itu sebagai leisure dia, sebagai sebuah rekreasi ya, sebuah bermain gitu. Jadi dia banyak membaca terus. Saya memiliki 2 orang anak laki-laki ya, dan mereka untuk urusan membaca juga kelihatan beda. Nah, kita juga bisa tahu topik apa sih yang paling menarik bagi murid-murid kita ya. Dan biasanya anak ya terutama SD gitu ya. Kalau topik itu dia sedang tertarik, dia maunya topik itu yang dibahas, topik itu yang ditanyakan terus-menerus. Kita bisa tahu karena highlight library spill it for us ya. Menunjukkannya, membagikannya untuk kita. Nah, yang ketiga ini
yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi catatan guru dan laporan membaca di Highlight Library itu sangat membantu kita untuk bisa memberikan feedback singkat, untuk bisa mencatat perkembangan siswa, untuk bisa menyimpan bukti portfolio yang sudah mereka baca. Nggak perlu repot-repot. Ini menolong kita mengurangi waktu-waktu kita secara administrasi ya. Dan ketika kita perlu membuat laporan untuk orang tua dan wali kelas, wah cepat sekali dengan fitur-fitur itu. Kita nggak perlu repot-repot berpikir, menebak, kemudian menuliskan dan semuanya. Ya, ini dapat dipantau secara objektif oleh Highlight Library. Sungguh kita akan sangat terbantu ya. Nah, jadi satu usulan saja kita bisa menyusun rencana pembelajaran literasi mendalam itu dalam 4 minggu, dalam 1 bulan misalnya. Nanti kalau setelah libur ini, libur akhir tahun, kita mulai, kita bisa susun rencananya itu dalam 4 minggu. Minggu yang pertama, kita akan membentuk kebiasaan membaca dulu. Kita minta mereka membaca sesuai waktu yang mereka bisa tahan untuk membacanya. 10 menit itu bagi anak, walaupun SMP belum tentu dia bisa. Banyak anak SMP yang karena memang tidak terbiasa membaca, 5 menit itu rasanya sudah lama dan sudah ditinggal. Nah, kita bisa kenalkan, kita minta siswa untuk memilih bacaannya sesuai minatnya. Kemudian kita tinggal memantau durasi dan frekuensinya melalui laporan yang saya sebutkan tadi. Kita nggak usah menghitung sendiri, tidak perlu. Itu semua sudah akan disajikan dalam laporan di Highlight Library. Jadi reaksi singkatnya kita bisa tanyakan di minggu ini, anak-anak, apa hal yang menarik yang kamu temukan di dalam bacaan yang kamu baca dalam minggu ini? Ya, nah minggu kedua kita bisa meningkat lagi, kita melatih fokus pemahaman dan kosakata mereka. Sehingga kita akan melihat bagaimana siswa itu mampu menangkap gagasan utama. Cerita ini, bacaan ini tentang apa sih? Dan kata kosakata baru yang ada di dalam bacaan itu yang mungkin mereka tidak tahu, yang terlewat. Kita merasa bahwa anak-anak SMP atau SMA kita ya, itu sudah memiliki kosakata yang cukup banyak. Tetapi melalui Highlight Library, kadang-kadang mereka bilang, oh iya, sebuah ini padan katanya apa ya? Apa ya ini ya? Mereka bisa menemukan hal-hal banyak sekali ya. Nah, dari sini kita bisa memilih 3 sampai 5 artikel dengan konten visual yang kuat yang mereka butuhkan. Visual seperti yang tadi saya contohkan di depan ya. Itu akan apa ya? Akan triggering ya, akan menarik minat, akan memicu anak untuk tahu apa yang sesungguhnya terjadi dari visual konten yang disajikan. Nah, kemudian kita bisa minta siswa untuk mencatat kosakata baru di fitur word list. Ada itu di fitur word list. Gak usah repot-repot, gak bisa ditulis lagi di agenda atau manapun. Dan setelahnya kita bisa membentuk diskusi kelompok untuk menemukan ide pokok atau detail penting dari bacaan yang mereka baca itu secara berkelompok ya. Nah, itu minggu kedua Bapak dan Ibu. Dan minggu ketiga kita bisa membangun inferensi. Membangun inferensi ini tujuannya kita akan melatih kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan dan bisa menangkap, grab ya, makna bacaannya itu apa. Terutama yang tersirat, yang tidak ada tulisannya secara tersurat, implisit gitu ya, yang tidak kelihatan gitu ya secara kasat mata, matinya diketahui melalui pemahaman gitu kan. Nah, di kegiatan ini kita meminta siswa untuk membaca artikel dengan level yang lebih tinggi sedikit. Kemudian kita mulai bertanya kepada dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger ya, pertanyaan pemantik misalnya. Apa yang penulis tidak katakan tetapi kamu bisa simpulkan. Nah,
tadi itu di dalam bacaan yang ibu pergi dengan adik misalnya, yang singkatnya tadi ya, saya ambil contoh sendiri, bukan ada di highlight library supaya maksudnya apa kok menyatakan bahwa adik merasa lelah minta digendong sedangkan kakak tidak, apa maksudnya pemahamanmu? Nah, kemudian apa petunjuk dalam teks yang mendukung inferensimu itu? Coba pikirkan. Ya, dia bilang bahwa tingkat kemampuan fisik seseorang itu pasti akan berbeda sesuai dengan usianya atau apapun itu. Nah, catatan guru itu akan dicatat di dalam laporan setiap dari mereka ya. Nah, sedangkan minggu keempat kita tidak begitu terasa sudah di akhir minggu, di minggu keempat di akhir bulan. Ini adalah masa evaluasi. Evaluasi kritis dan presentasi mini. Kita minta anak untuk mempresentasikannya ya. Disinilah kita bisa menilai kualitas informasi dan bagaimana siswa itu menyampaikan hasil pemahamannya. Nah, di sini kita bisa meminta siswa untuk membaca artikel berdasarkan isu nyata. Semua yang dia pilih sendiri, baik itu yang dalam hal artikel tentang science, tentang nature, tentang health, technology, or whatever. Jadi kita bisa menilai bagaimana siswa itu bisa mengetahui dan mengukur keakuratan atau tujuan dari penulisan itu. Nah, kita minta mereka bisa mempresentasikannya dalam kelompok. Tidak usah lama-lama, 3 menit, 2 menit, 4 menit dalam satu kelompok. Apa yang dia pelajari dan bagaimana kita bisa menilai pemahamannya, progres dari siswa ini. Dengan siklus 4 minggu ini Bapak dan Ibu, siswa akan memahami proses membaca yang berulang, bermakna, dan terukur. Ya, jadi itulah pengalaman membaca. Pengalaman membaca multimoda. Jadi melalui berbagai moda. Yang pertama seperti yang disebutkan audio reading, visualnya, dan perangkat kosakata. 3 hal ini ya. Jadi kita akan membantu melalui audio reading yang ada di highlight library. Terutama bagi English language learners ya, itu akan meningkatkan fonologi dan intonasi ya, keakurasiannya. Kemudian dari visual atau foto yang berkualitas tinggi itu yang pertama anak-anak kan suka melihatnya. Itu akan menambahkan konteks untuk anak belajar merepresentasi visual dan memudahkan dia untuk menginferensi. Nah, perangkat kosakata di setiap artikel itu memiliki definisi kata sulit, memiliki fitur tab for meaning. Daftar kosakata ini otomatis dan akan membangun kemampuan akademik, vocabulary akademik anak-anak kita secara berlapis ya. Semua di atas itu akan membuat pengalaman membaca bagi anak-anak kita, bagi murid kita, siswa kita itu akan terasa lebih hidup, interaktif dan ramah. Terutama bagi pembaca yang struggling maupun yang sudah advance Bapak dan Ibu ya. Jadi studi lapangan itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam frekuensi membaca harian, kemampuan menemukan ide pokok, kosakata akademik, dan skor pengetahuan membaca. Ini saya dapatkan, benar-benar saya dapatkan ketika selama tahun-tahun itu saya melihat bagaimana progres dari murid-murid sebuah sekolah yang menggunakan highlight library. Ya, jadi Bapak dan Ibu dengan kata lain HLL itu highlight library itu bukan hanya platform membaca, tetapi sebuah alat atau sebuah media, sebuah hal yang membantu kita untuk meningkatkan literasi dari anak-anak kita, ya. Dan saat ini highlight libraries sudah banyak digunakan di banyak sekolah internasional, baik di Asia, di Timur Tengah, di Eropa, dan di Indonesia. Salah satunya sekolah yang saya bina dan saya dampingi sampai saat ini. Nah, jadi ini skor resultnya yang akan contohnya yang kelihatan Bapak dan Ibu ya. Dan jadi
juara Highlight Library itu kita bisa ciptakan di setiap jenjang untuk memaksimalkan manfaat program. Jadi kita akan mendorong sekolah menunjukkan satu guru di setiap jenjang sebagai HLL champion. Perannya dia akan membantu guru lain untuk menugaskan bacaan, akan membimbing secara teknis baik siswa maupun guru dalam menggunakan HLL. Dia akan memantau progres sekolah secara keseluruhan dan menjadi penghubung dengan tim support. Dengan adanya champion sekolah ini, maka ekosistem literasi itu akan terbentuk, akan berkembang secara terstruktur, bukan hanya secara sporadis, tetapi secara terstruktur dengan tujuan dan teknis dan hasil yang jelas, Bapak dan Ibu. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf karena ngomong terus ya, ludah kalau bicara lupa semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Lis. Nah, Bapak Ibu guru, saya percaya Bapak Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Some of you maybe have a question for Ibu Lis, but wait for a while. Dari tadi Bu Lis bilang highlights library. Itu apa? Kali ini academic support kita akan memberikan informasi sedikit mengenai highlights library. Silahkan Melki, setelah itu boleh bertanya, oke? Ya, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai demo akun Highlights Library, sekarang kita akan mendengarkan atau menonton video testimoni dari sekolah yang sudah menggunakan akun Highlights Library. Hi, my name is Igor, the English teacher of Penasibel Primary School. Now I would like to give you a short review about my experience in using Highlights Library. So far actually I've been using Highlights Library for more than a year, I guess. Yeah, but I've been using it intensively in my classroom for 5 months, almost 6 months. So my method in using it is after the students finish their task. So if they have finished their task, to fill in their spare time, they should read at least one book in Highlights Library. It is according to their own choice. I use it because to enrich the students' vocabulary and also to use their time productively. And then the audio is what I like about it. Audio can enrich students' knowledge about the intonation, about the pronunciation. So while reading, their mind is processing about how it is pronounced, how is the intonation if you want to say this and that. And not only that, when reading, their mind is actively thinking about the meaning of the story, because in the end, there is always a test to know about how much or how well the students understand the content of the story. That's it. Ya, demikian video testimonial dari SD Tunas Unggul yang sudah menggunakan Highlights Library. Ya, sekarang saya akan mendemokan Highlights Library ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan share screen. Ya, ini adalah gambaran dashboard dari Highlights Library untuk loginnya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah akan menggunakan, nanti akan kami kirimkan ID dan password. Jadi tinggal isi ID dan passwordnya dan klik sign in. Ya, untuk yang pertama kali akan muncul seperti ini. Jadi ini akan masuk akan nama dan juga nama terakhir. Dan akan memasukkan
umur siswa. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu akan muncul teman membaca, teman membaca anak. Di sini saya pilih yang robot karena saya laki-laki. Kita pilih next. Dan setelah itu akan muncul kategoris buku yang akan kita baca, yang kita sukai. Ini bisa klik 2 pilihan lebih atau lebih. Ya, kita tinggal klik next. Setelah itu akan masuk placement test. Placement test adalah agar guru-guru bisa mengetahui level baca anak-anak. Jadi seperti yang tadi Bu Lis sudah bilang, ada level-level di Highlights Library dari 1 sampai level 30. Jadi anak-anak dengan usia 7 tahun seperti yang saya pilih tadi ada di range level 5 dan juga level 7. Nah, kita akan coba menjawab placement testnya ya Bapak Ibu. Match the word to the correct picture. Ball. Match the word to the correct picture. Match the picture to the correct word. Match the picture to the correct word. Match the sentence to the correct picture. Match the sentence to the correct picture. The dog is black and white. Nanti akan saya Match the salah satu picture to the karena correct agar bisa sentence. melihat perbedaannya Bapak Ibu. Akan masuk di A. level berapa? They are running. B. They are reading. Ini yang saya buat C. salah ya Bapak Ibu. They are. Match the picture to the correct sentence. A. It is time to play. Look at the image and read the sentence. Choose the answer that best completes. Ya. Look at the Untuk image soal and read terakhir the mungkin Bapak sentence. Ibu bisa bantu Choose saya the answer di that chat best box completes the untuk jawabannya sentence. Bapak Ibu. The bear is the chair. A. Over. Terima B. kasih Miss Susan, On. Miss Pratiwi. C. Oke, terima kasih Bapak Ibu Under. sekalian. Ya, D. sudah dijawab itu on katanya. Ya, On terima yang kasih. Oke, baik. Jadi kita masuk di level 6 Bapak Ibu karena kita tadi saya salah satu, jadi dia masuk di level 6. Jadi untuk range-nya nanti ada juga di akun guru bisa melihat range level dari umur anak-anak. Oke, baik, kita sekarang masuk ke dashboard-nya langsung. Jadi di awal pertama kali masuk anak-anak masuk ke akun Highlights Library akan langsung muncul today's book Bapak Ibu. Jadi anak-anak langsung dipicu untuk ingin membaca. Oke, di sini saya X dulu. Oke, dan di sini kita lihat level membacanya. Karena saya tadi masuk di level 6, di sini juga bisa kita lihat buku yang sudah dibaca berapa, minutes bacanya sudah berapa, di bulan, minggu, dan juga keseluruhan saat aplikasi sudah dipakai. Oke, di sini juga ada goal yang harus dicapai. Jadi anak-anak harus mencapai buku 99 buku agar dia masuk ke level 7. Untuk level 6 sendiri sebenarnya ada 164 buku yang bisa dibaca. Oke, Bapak Ibu, di sini juga kita bisa melihat buku-buku apa aja. Nah, ini total buku bacaan yang ada di Highlights Library ada 3.115 buku. Dan saya akan masuk ke salah satu buku yang paling sering kita baca di Pinnacle. Judulnya A Good Day for Sharing. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini langsung masuk ke cover buku. Seperti yang Bu Lis bilang tadi, visual dan juga audio. Di sini visualnya menarik buat anak-anak karena ini di level 6. Dan juga di sini ada klik play button. Nah, di sini bisa langsung di-play agar audionya bisa terdengar. A good day for sharing. Paulina Rabbit's basket was filled with spinach, apples, chestnuts, and a big pumpkin. As she headed home, she met her friends along the way. Ya, jadi anak-anak bisa mendengarkan pronunciation yang tepat untuk membaca seperti spinach, apples, chestnuts. Dan di sini juga ada fitur dictionary. Jadi kayak seperti yang Bu Lis bilang tadi, ada tab untuk mengetahui. My family loves apples, said Untuk mengetahui
tulisan yang agak susah dimengerti oleh anak-anak. My family loves apples, said Greta. Ya, seperti ini. Definisinya langsung keluar pop-up seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, squirrel, a small rodent with a long bushy tail. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu dictionary-nya. Oke, untuk setiap bacaan, semua akan masuk ke bagian quiz. Semua buku-buku di Highlights Library akan masuk ke quiz. Jadi, kita bisa mengetahui anak-anak apakah benar-benar membaca atau tidak melalui kuis ini. Ya, mungkin ini saya langsung bantu untuk menjawab ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu ada video juga Bapak Ibu. Jadi beberapa buku di Highlights Library ada video animasi yang sangat menarik buat anak-anak. Ini salah satu contohnya. A Good Day for Sharing by Marilyn Kratz, art by Gareth Lucas. Paulina Rabbit's basket was filled with spinach. It's a good day for sharing, said Paulina, smiling. Ya, ini video animasi dari Highlights Library yang bisa ditonton bersama-sama dengan anak-anak. Dan untuk beberapa buku ada logo Reader Plus. Jadi di Reader Plus ada speaking, listening, dan juga thinking. Mungkin kita bisa saya langsung contohkan untuk aktivitas speaking. Click Start to begin the activity. Listen and read, then record. Saya contohkan salah satunya, Bapak Ibu. I see you bought some spinach. Ready, go! I see you bought some spinach. Dan akan langsung masuk resultnya. Nah, di sini yang berwarna hijau adalah great. Dan juga yang berwarna kuning adalah good. Misalnya ada anak-anak yang salah membacanya, anak-anak tidak dibilang wrong atau salah gitu, tapi dibilang need practice. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke bagian listening. Click Start to begin the activity. Listen to the sentence, then unscramble the words in the sentence. I see you bought some spinach. Okay, I see you bought some spinach. Oke, ini bisa didengarkan ulang dengan klik logo ini. I see you bought some spinach. Oke, submit. Mungkin saya bantu minta You tolong may dari have mine, Bapak Ibu sekalian said Paulina. untuk men-scramble kata-kata yang ini, Bapak Ibu. Mungkin bisa saya lihat di chat box. Mungkin saya ulangi lagi. You may have mine, said Paulina. Okay. You may have mine, said Paulina. Oke, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Miss Fiona. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir di bagian bukunya. Ada thinking. Click Start Thinking di to sini begin the seperti activity. writing, Think Bapak about Ibu. it. Answer the question Tapi below. jangan, Bapak Ibu jangan khawatir karena di akun guru juga disediakan untuk jawaban-jawaban di bagian thinking. Oke, ini bisa kita jawab from the market. Oke. Dan di pertanyaan terakhir selalu open question. Saya coba lihatkan nih Bapak Ibu. Dan ini bisa melihat apakah anak-anak juga suka sharing atau bagaimana. Ini juga bisa melihat anak-anak tersebut. Have you ever shared something with a friend even though you need it? Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan terakhir. Selalu ada pertanyaan terakhir untuk open question. Oke, Bapak Ibu. Di Highlights Library sendiri sekarang sudah ada magazine Bapak Ibu.
Ya, ini contoh magazinnya. Sekarang sudah ada 18. Setiap tahunnya akan nambah 3. Jadi tahun depan di 2026 sudah akan ada 21. Dan ini sangat menarik bagi anak-anak. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu majalah Bobo, ini salah satu sedikit mirip dengan itu, dengan beberapa aktivitasnya banyak dan juga cerita-cerita yang menarik lainnya. Oke, baik Bapak Ibu. Dan dengan video juga, di sini ada 250 video yang bisa ditonton. Ada Did You Know Who Am I? Bukan hanya video seperti yang tadi kita tonton animasi buku, tapi di sini ada beberapa video. Saya contohkan salah satu ya Bapak Ibu. Ini hanya singkat saja, 50 detik. Human bones continuously grow in length from birth up until your mid-20s. The longest bone in the human body is in your thigh. It's called the femur. In your hand, there are 27 different bones. So in both hands, that's 54 bones. The smallest bone in the human body is called the stirrup, and it's only 1/10 of an inch long. When you're born, your body has 300 bones. But when you become an adult, you only have 206. Pretty cool, huh? Oke, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh videonya, dan saya akan masuk ke bagian history. Nah, di sini orang tua bisa melihat buku-buku apa saja yang sudah dibaca, video apa saja yang sudah ditonton oleh anak, dan juga aktivitas yang sudah dikerjakan. Dan juga berapa banyaknya buku yang dibaca, dan juga menit bacanya. Oke, setelah itu akan masuk di reward. Reward ini setiap satu buku bacaan. Untuk yang pertama bacaannya ada satu buku, itu langsung dapat reward, yaitu sertifikat seperti yang ini. Ini bisa di-print Bapak Ibu, dan juga ada hidden picture. Hidden picture di sini adalah menyemangatin anak-anak dan juga belajar untuk fokus, dan juga menambah vocabulary. Seperti ini, rabbit. Saya bantu ya Bapak Ibu, beberapa. Mungkin nanti satu saya sisain untuk Bapak Ibu bisa jawab. Oke, ini ada satu yang saya sisain Bapak Ibu, pensil. Mungkin Bapak Ibu bisa nyalakan annotate dan bantu saya untuk menjawab di manakah pensil tersebut. Atau di chat box boleh juga, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sudah dijawab. Oke. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dari saya untuk apa saja yang ada di Highlights Library akun siswa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Jessica. Oke, baik. Nah, sekarang tiba saatnya untuk Q&A. Boleh silahkan ketik. Sepertinya belum ada yang ketik nih di chat box ya, di chat room. Jadi Bapak Ibu Guru boleh silahkan bertanya if you have any questions regarding how empowering young minds through literacy. You may type on the chat box. Yeah. And I will read it for all of you, and Ibu Liz will answer it. Terpesona soalnya sama HLL tadi demonya, Bu. Jadi nggak kepikir pertanyaannya. Iya, ya jadi sangat menarik ya, Ibu Liz. Tadi Ya, di salah satu paparan Ibu itu menyampaikan bagaimana guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Nah, itu bisa kasih satu lagi nggak, Bu? Pertanyaan pemantik. Tadi Ibu udah kasih satu ya. Apa yang penulis tidak katakan tetapi kamu bisa simpulkan? ya. Kira-kira pertanyaan pemantik seperti apa nih, Bu?
Karena kan Ya, itu akan men-trigger ya untuk anak ya, berpikir. mm-mm, gitu. Eh, Kadang-kadang itu gini, kita harus bisa mengerti ya. Kadang-kadang di dalam dunia anak itu ketika, kalau saya bilang anak kecil ya, kalau pertanyaan pemantik itu, ya saya bersyukur sama Tuhan ya, saya pernah berada di kelas itu mulai usia 1 tahun setengah sampai di Universitas S2 itu saya kayaknya pernah mengajar begitu ya Bu Jessi ya. Nah, pertanyaan pemantik itu semakin usianya kecil, itu semakin sulit kita membuat pertanyaan pemantiknya. Betul ya, Bu ya? Kalau Ya, pertanyaan pemantik untuk mahasiswa itu masanya lebih mudah. Mungkin secara konten kayaknya berat gitu ya. Tapi itu lebih mudah gitu. Tetapi pertanyaan pemantik bagi anak yang kecil, terutama TK, SD kelas 1 begitu ya. Nah, seperti kita tahu ya, kalau kita ngobrol sama anak TK, itu lucu kan, anak 3 tahun playgroup TK. Kalau mereka ngobrol, itu ada 3 anak, 4 anak ngobrol. Apa yang disampaikan tuh berbeda. Satunya bilang, tadi malam tuh hujannya besar gitu. Yang itu, papaku beli mobil baru. Yang satu, kucingnya itu nakal gitu ya kan. Nggak nyambung, tapi mereka ngobrol. Nah, kalau kita bertanya kepada anak yang usia TK dan kelas 1, kita datang kepada dunia mereka. Saya boleh mengatakan nih, ini yang nakal siapa ya? Gitu ya. Coba cari tahu gitu. Yang nakal siapa? Yang anjingnya itu atau kenapa kok tiba-tiba anjingnya itu nangis gitu. Jadi kita bisa bertanya peran yang ada di dalam mereka ya. Tadi yang baik siapa, yang nolong siapa, yang pertama. Yang kedua, ekspresi apa yang terjadi. Dia, loh, kenapa jatuh gitu kan? Kenapa dia menangis gitu? Karena anak itu berpikirnya dia tidak bisa abstrak. Gambarnya tadi apa? Kayak misalnya tadi ya yang dijadikan contoh itu ya kan kita selalu berbagi sharing gitu kan. Lah, ini siapa yang punya, siapa yang pinjam, siapa yang kasih, siapa yang dapat gitu. Anak itu menarik bagi anak. Aku dapat, kan anak-anak maunya aku dapat. Siapa yang dapat banyak, dapat sedikit. Siapa yang nggak dapat, siapa yang dapat itu sih. Itu yang dari saya, Bu Jessi. Ada wah luar pertanyaan ini? biasa. Ini ada Terima pertanyaan. kasih. Nah, Bulis, ini ada pertanyaan dari Iya Miss nih, Pratiwi dari Balikidi School. iya. Bagaimana literasi dapat diterapkan dan digunakan untuk memberdayakan siswa, sedangkan di lapangan guru tetap harus mengikuti target materi dalam kurikulum. Mesti kita sadari Hmm, siswa kita masih lemah dalam literasi mendalam. Kita lihat hmm, dari perspektif umum bahwa tidak semua sekolah dapat memfasilitasi siswa dengan literasi digital. Nah, hmm. oke, bagaimana nih? Kira-kira Oke. apa yang harus guru lakukan berarti? Iya, dari saya jadi guru SD nih Bu Jessi tahun 86. 1986 itu saya guru SD kelas 4. Siapa yang belum lahir ya tahun itu ya gitu ya. Itu selalu saja masalahnya tentang target kurikulum. Target kurikulum bisa tercapai enggak gitu ya. Nah, kita merasa bahwa anak-anak itu udah banyak nih materinya. Jadi ditambah lagi materinya buat membaca dari highlights. Nggak bisa, kapan waktunya? Masalahnya begini, pernahkah kita tahu bahwa ketika secara psikologi ya, melakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita enjoy, kita nggak akan terasa lelah. Dan kita nggak akan terasa bahwa itu secara materi itu besar, bulky. Karena kita enjoy. Nah, ketika anak-anak melihat materi yang didemokan sama Pak Melki tadi, melihat gambarnya, mendengar suaranya, anak itu akan mau melakukannya sendiri. Jadi bukan kita yang dampingi, ada banyak cerita orang tuanya suka kemana-mana bawa. Katanya liburan itu pun bawa itu. Karena itu bisa dipakai di HP, bisa di iPad. Nah, ketika seorang anak itu menyukai apa yang dia lakukan, literasi sama numerasi itu skill. Skill itu kuncinya adalah 10.000 jam terbang. Semakin banyak dilakukan, skill itu akan semakin meningkat. Literasi itu ketika dia banyak membaca, dia banyak mendengar, pasti akan semakin mendalam.
karena udah banyak latihannya. Dan kita tuh nggak bisa nyuruh anak, itu nggak bisa Bu Jessi, nggak bisa disuruh. Tapi sekali anak menikmati melakukannya, suka, enjoy, dia melakukannya banyak. Nah, udah nggak usah bingung, literasinya mereka pasti akan meningkat sendiri. Literasi mendalamnya Oke. itu Bu Jessi. Terima kasih Bu Lis. Berarti kuncinya di sini bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh guru adalah menemukan ya, menemukan Betul. apa yang menjadi kesukaannya yang bisa enjoy, Ya, buku bacaan seperti apa yang disukai sehingga ya, nantinya terus betul. membaca dan menguasai skill membaca mendalam begitu Bu. Betul. Yang harus kita sajikan itu yang disukai, yang minat. Nggak usah bacaan, makanan pun kalau yang disajikan itu tidak menarik, ya nggak mau disentuh lah, ya Ya, kan? ya, ya, ya. Gitu. Terima kasih Bu Lis. Berarti Sama-sama. untuk Pratiwi perlu Ya, disajikan kembali buku Kipi School. bacaan. Hmm. Kalau tidak bisa yang digital, berarti buku bacaan yang tersedia di perpustakaan harus lebih beragam. Nah, Begitu. itu jauh lebih susah Bu Jessi. Anak-anak itu kalau kita menyediakan Bu, tapi kalau Highlights Library mungkin belum kenal ya. Sekali kenal, ini mudah sekali dan nggak mahal dan bisa dipakai di HP. Bisa di HP mereka, di HP-nya Atau orang di tua. Iya, lab komputer ya. di lab komputer gitu. Itu Oke, sih. ini ada satu pertanyaan mengingat durasi. Oke, apakah ada strategi membangun budaya membaca yang berkelanjutan setelah program 4 minggu selesai? Wah, pertanyaan yang bagus sekali Bu Wuryaning Hendri. Terima kasih ya. Nah, bukan berarti setelah 4 minggu kemudian selesai Bu Murani. Itu adalah contoh karena sekali lagi ini skill ya, membangun literasi itu skill. Jadi itu bisa kita pakai terus secara berurutan. Dan anak tidak akan terasa. Nanti setelah itu terbiasa. Jadi ketika ada bacaan baru mulainya di stage week. Mengenali dulu. Setelah itu tambah week kedua itu dimulai lagi ketiga. Tidak terasa. Jadi ini seperti bukan kita mengajarkan satu topik kemudian itu topiknya diulang, bukan, karena membaca pemahaman untuk membuat literasi mendalam itu sekali lagi membutuhkan jam terbang skill ya. Jadi kita pakai week 1, week 2, week 3, week 4 supaya tahu, kemudian ketika kita kembali ke week 1 mereka akan lebih suka dan mereka akan ambil topik yang lain lagi. Jadi week 2 tapi topik yang lain, week 3 bisa juga diulang, topiknya sama karena materinya begitu banyak seperti disampaikan Pak Melki tadi, nggak terasa loh, nggak akan selesai gitu ya. Di level 6 aja ada berapa buku itu tadi, nggak selesai juga. Anak-anak nggak akan pernah bosen karena beragam terus dan itulah yang membuat akhirnya anak-anak akan terpicu dan dengan demikian kita akan membantu anak meningkatkan pemahaman bacaannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lis. Sebenarnya masih ada satu lagi, tetapi berhubung durasi, kita sudah Ya, lewat 3 menit untuk Q&A, 8 menit lewat untuk udah lewat. Q&A-nya. Oke, jadi kami dari Pinnacle akan memberikan suatu, nah ini dia, apa ya? Oke, ini judulnya Bringing Competition to Your School ya. Jadi ini salah satu one of the strategy, Bringing Competition to Your School. 10 days reading competition ya. Bapak Ibu apabila mau melakukan reading competition, kita akan memberikan akses gratis selama 30 hari, jadi 1 bulan. Silahkan pilih kapan harinya, waktunya bisa Desember, tapi kita ada limitasi waktu Desember sampai Februari. Ya, tinggal pilih aja selama 30 hari, mau bulan Desember, mau Januari, atau Februari. Itu bisa diberikan secara gratis sehingga Bapak Ibu bisa melakukan kompetisi di sekolah. Ya, bagaimana tahapan-tahapannya? Silahkan selanjutnya. Ya, ini adalah tahapannya. Jadi harus mengisi link feedback form. Nanti akan ada bagian yang Bapak Ibu harus klik.
setelah Bapak Ibu klik dan isi feedback formnya, tim kami akan menghubungi Bapak Ibu. Lalu perlu mengisi file digital order form, maksudnya supaya kita tahu kelas berapa anak yang mau mendaftar. Misalkan 100 anak, 200 anak. Setelah itu Pinnacle akan memproses akunnya. Oh iya, jadi ini khusus untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Ya, saya ulangi, untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Bisa juga kalau misalnya ada yang SMP, boleh, SMA, boleh juga. Ya, kenapa kami sarankan ini supaya lebih mudah ketika proses competition-nya. Lalu setelah itu familiarisasi, implementasi kompetisi dengan tim sekolah. Ya, kita akan lewat Zoom. Silakan pilih tanggalnya mulai kapan. Apabila diperlukan, bisa juga familiarisasi lewat Zoom ke siswa apabila diperlukan, ya. Tapi saya percaya guru-guru kita ini luar biasa dan pintar-pintar. Nanti setelah itu pengelolaan data dan akan pengumuman pemenang. Nah, ini ada contoh form konfirmasi kompetisi, bisa numerasi. Nanti abis ini ada literasi. Nah, penilaiannya apa? Ya, jadi untuk tahap pertama yang mudah aja, total buku yang dibaca dan kuis berapa pertanyaan yang benar, ya. Jadi itu yang akan kita nilai. Oke, seperti itu untuk informasi bringing competition at your school, ya. Jadi bagi guru-guru yang mau melakukan kompetisi membaca, silahkan memanfaatkan kesempatan ini, tidak perlu bayar. Tim kami Pinnacle akan memfasilitasi platformnya, hadiah bisa disiapkan oleh sekolah. Oke, kita akan sesuai waktu, kita akan rehat. Berapa waktu yang kita punya? Berapa menit? Oh, langsung ini ya, seharusnya. 5 menit, Kita Ibu. punya 1 menit ya. Oke, kita kasih 1 menit untuk break. Oke, mungkin bisa dipasang musiknya dulu. Ibu Liz, terima kasih. Luar biasa untuk siang hari ini, siang menjelang sore. Pemaparan yang amat sangat bermanfaat. Selanjutnya, kita akan lanjut lagi ke sesi 2. So, we will start and continue the webinar for today and empowering young minds through numeracy. I will call Mr. Alan. So this is your time. Thank you, Jessie. Ya, Bapak Ibu, kita akan conduct pelatihan untuk numerasi dalam bahasa Inggris ya. Alan? Thank you, Jessie. Can you hear me? I see that. Can you see me? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Cannot But see you, Alan. slide Okay, that's still good. not shown. I'm not sure what's happened. I'm not sure what's happened to my video, so my apologies. Give me 1 second, please. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu dari Okay, so Alan. Jessie, Yes. so I as can not hear to your waste voice. time, I'll share my screen and I'll start the presentation anyway. Yeah. Okay, please go ahead, Alan. Thank you. Okay. So thank you very much to Pinnacle for this opportunity to present at this fantastic webinar. I'll be sharing some thoughts around deep learning strategies in mathematics using Matific.
Sorry to ask again, Jesse, can you see my screen that says introducing Matific, or seeing something else? Yes, we can see your slide. Oh, but now it's back to you. Yep, okay. Yeah. There we go. Sorry about that. Yes, So we can see your let me slide. start off. Thanks, Jesse. So let me start off by, first of all, introducing Matific. We're a comprehensive mathematics resource for primary schools, built on a foundation of deep pedagogical principles. We offer a personalized and engaging learning experience that has been proven to improve student outcomes, and case studies have shown up to 34% improvement in schools that have improved engagement. So let's talk about the challenge of deep mathematical understanding, and let's start by addressing the core challenges that we all face. Most often, primary school teachers are generalists and not math specialists. So many students get taught how to follow procedures without really grasping the why behind the maths. This leads to boredom, leads to lack of engagement, maths anxiety, and difficulty applying concepts to real-world problems. So the critical question is, how do we move students beyond the rote memorization to a deep and lasting understanding of mathematical concepts? How can we cater to the individual's needs of every learner in a diverse classroom? And every class will have students within a varying range of abilities. And how do we make mathematics engaging and relevant to student lives? So today we'll explore how Matific addresses these challenges through a pedagogy designed for deep learning. So let's talk about the why, Matific's pedagogical foundation. We don't teach formulaic ways of finding the answer, which is the how. We believe that if a student understands the why and then applies it to any given problem, by only knowing the how, when numbers become algebra and shapes become geometry, students stop understanding. While I'm going through this presentation, I'd encourage you to look on the right side of the screen, and you'll see the kind of activities that Matific has, which is really fun and engaging for students. So the Matific approach is grounded in 5 core pedagogical principles. The first one is conceptual understanding. We ensure that students grasp the why behind mathematical procedures and that every fundamental concept is taught that a student can understand it. Our next pedagogical principle is around critical thinking. We encourage students to question, to reason, and to learn problem-solving skills and connect ideas across different topics and transfer their understanding to new problems. So once you've learned a concept, you can actually take that and transfer it to something else that you're still trying to learn. And if you've learned the concept and you have an understanding of it, you can use it in solving this problem. The third principle is meaningful context. So we make maths relevant and engaging through real-world scenarios. So again, you'll see in the activities, everything that you see within the Matific activities are around something that a student or a person may do in their everyday life. The following pedagogical principle is personalized learning. Matific is very, very deep with the AI structure. We've put a lot of work into the AI structure, and we adapt to each student individual learning journey through our AI capabilities. And then finally, intrinsic engagement, fostering allowed learning through fun and interactive game-based activities. Now, although we talk about game-based activities, this is very, very serious mathematics. So how do we get from concrete to abstract? The key element of the approach is guiding students from concrete to abstract, which is a very structured and important progression. So the concrete, which is the doing phase. The activities begin with tangible, movable objects,
real-world representation of mathematical concepts. So if you look at the very first image on the right-hand side, everything there is manipulative and a movable object, which starts the concrete or the doing phase. Once the students have mastered that, we then have activities that move into the pictorial seeing phase. Students then move their pictorial representations, a visual representation of the concept, bridging the gap between the concrete and the abstract. And then finally, we have the symbolic phase or the abstract, symbol notation, which starts leading them towards algebra and geometry. But without that first part, students are going to find it very difficult to get to the abstract part. So this progression ensures that students develop a deep and robust understanding of the underlying mathematical concepts. Further of concrete to abstract. Let's a student may be asked to physically drag and drop fish into a bowl to divide them equally. That would be done manipulating on the two bowls and dropping the fish in. Again, where the fish are already in the bowl and the student has to start counting the groups, the hands-on action is reduced and the focus shifts to recognizing the group structure. And then finally, again, it moves to the abstract where you have just numbers that a student has to, and mathematical symbols where a student has to work out the problem. So why do these strategies work? So deep learning strategies that help students build strong mental models. They avoid rote memorization. They solve unfamiliar problems. So once a student has grasped a concept and a fundamental concept and they really understand it, they can tackle unfamiliar problems and they become much easier to solve. We teach students to become flexible thinkers. And again, they understand why maths works, not just how it works. So these form the instructional core of most modern mastery maths programs. And how does AI fit into the strategy, which has become a very important part of our lives? It prompts students to explain their thinking. It compares student strategy. It provides hints and not answers. It can model how to think, not what to answer. And this is an important one. It revisits key skills at optimal times and prevents over-practicing of mastered topics. So why does Matific matter? I'll very quickly run through what you see on the screen here, but the most important of all of this is that the Matific program has solved billions of activities. So we have thousands of students, there's 5 million logins daily, we have thousands of activities, but it's the billions of activities that have been solved that we use within our AI and our data to predict a student's outcome and to, through the AI, set a path where students can learn at their own pace. So it's important to understand how AI drives the deep learning strategy, and we have something called the readiness report. The data source is, so as students complete activities, the system continuously gathers the information on their performance and it compares it to millions of times that the activity has been completed. And this includes which concepts they master easily, where they struggle, and how they interact with the intrinsic feedback. Then we have a predictive model, and the system then predicts what to present to the student next by asking these questions. Did the student struggle with a specific prerequisite skill, even if they eventually passed the episode? Did they require multiple attempts or guidance? Or conversely, did they master the prerequisite quickly and confidently? And if so, it's going to move them very quickly on to the next stage. What you see on the screen now is
one of the Matific reports, which is the class readiness or the predictability report. So I spoke about the billions of activities and problems that have been solved within Matific. So let's say a new student comes onto the platform and they start doing work. The AI recognizes that those activities have already been completed. And depending on how the student completes the activity, the prediction says, I understand what the student will understand in the topic that comes next. And that's what you see on the screen over here. So how does Matific accomplish this? So we focus on concepts, as I mentioned, and the activities are all designed to be hands-on and exploratory. Students manipulate the objects and solve problems in a way that reveals underlying mathematical principles in a way where students are confident and capable. There's no big red crosses if they get something wrong. We want them to succeed. We want them to get it right. So if they're struggling, again, the AI is going to drop them back to a learning level, maybe 1 or 2 down, so that they then start getting things right, understanding the concept, and then the AI starts bumping them up to the correct level again. By building connections, the AI ensures that students master foundational skills before moving on to more complex topics. This builds a strong interconnected web of knowledge, which is the essence of deep understanding. And it encourages a growth mindset. By providing instant constructive feedback and adjusting difficulty, the system encourages students to see mistakes as learning opportunities, and it builds resilience and confidence in the students. So in essence, Matific uses its technology not just to teach maths, and this is very important, but to learn about each student and then create the optimal conditions for that student to learn deeply. Matific's adaptive engine creates a unique learning path for every student. The algorithm identifies each student's what we call zone of proximal development, which is the student's sweet spot, and provides them with activities that are challenging but achievable. Again, we want them to succeed. We want them to get it right. There are hints within the platform so that if a student is struggling, it guides them to how to get the right answer. The spiral learning approach reads concepts at increasing levels of difficulty, and the adaptive progression, as students demonstrate mastery, the platform adapts to introduce new and more complex concepts. Matific's machine learning models, like the knowledge profile and recommendation models, analyze the data to update the student's learning profile. It assesses their grasp of specific maths concepts. And the system instantly adapts the learning path. So based on the analysis that it does, the platform makes a decision for the very next step. For example, if a student is struggling, the system will offer them a simpler foundational activity to reinforce their prerequisite skill. And if a student is excelling, it will introduce a more complex problem or a new concept to keep them challenged. And if they're making minor errors, it provides targeted real-time feedback to guide the student towards the correct answer without simply giving it away. So the conclusions and the key takeaways. Matific success is not an accident of technology. It's a result of a deliberate, research-backed design. We start with a pedagogy-first approach, focusing on how children actually learn. We use deep learning technology, like the adaptive algorithm, intrinsic feedback system, to amplify and personalize that pedagogy at scale. And this leads to and fostering a genuine love of mathematics. Now, the graph that you see on the right-hand side is of a grade 6 class that has gone through a whole range of topics. The blue line indicates the first attempt and the first score of the topic, and the yellow line is the last score that they achieved at the end of studying the topic.
And you can see in nearly all the cases, there's been a huge increase in understanding of those fundamental concepts. Coming in the 2026, we're launching a financial literacy module, as well as a full WhatsApp functionality within the teacher portal that teachers can have it on their phone. They can ask questions like, how is a certain student performing? What activities should I assign to them? And questions like that. So before I jump into the demo, I just want to play a Matific testimonial by a teacher in Indonesia. Hello, Alan. We cannot hear the voice. Or Melky probably can help with the video. Alan, we cannot hear the testimony. The testimony is no voice. Or Melky probably. It's playing on my side. If Melky can maybe run it or Kendra. Yes. Melky, please share the testimony from the school. Hello, my name is Fania Utami. I am a grade 4 math teacher from Sekolah Pelita Bangsa Cirebon. Our school, Sekolah Pelita Bangsa Cirebon, has been using Matific since 2022. We have session dedicated for our students to practice math skill using Matific at school, and we also assign Matific as a home practice. In our regular math lesson, we already make learning interactive through hands-on activities. But with Matific, students now have access to have a fun and more meaningful math practices. How do I integrate Matific into my teaching routine? I usually introduce first the math concept in the classroom. Then, during the scheduled Matific session, the students practice the same concept that they have learned in the classroom through the interactive activities that we are assigned on Matific. This helps strengthen their understanding in an enjoyable way. We also can track our students' math skill in Matific. As a result, my students are now more motivated and enthusiastic about learning math even more. Thank you. Thank you, Melky. You're welcome, Alan. I'm going to jump into the Matific platform and do a short demo for you. What you can see on the screen currently is the student portal. You're not share screen yet, Alan. Okay, yes. Thank you, Alan. Thanks, Jesse. What you see on the screen now is the student portal. And what I wanted to highlight is there are 4 islands on the student portal. The first one is Adventure Island, or our AI area. Excuse me, our AI area of Matific. This is where students go in. So let's say you set them at a grade level 3. A student would log in, go to Adventure Island and start playing. And if they were struggling and not getting activities correct, the AI would then drop them down to a year 2 or a year 1 learning level. If they were doing well, it would start bumping them up slightly. There are hundreds and hundreds of activities at every grade level within Adventure Island. The teacher
can also manually set the learning level for students that they logged onto Event Island. They would already be at the right learning level. The next area is Arena, and this is where students can play competitive games. We have a multiplayer within there. It's a Kahoot. Students can play against each other. They can play against bots, it's a very competitive area. The next area is Training Zone, and again, this is student-led learning. They log in, they pick a topic, they can say easy or harder, and they can do whichever topics they choose. And then this is where the teachers assign the work to the students, and they could, of course, assign it to homework or schoolwork. And then what you see on the left-hand side of the screen is just intrinsic, it's incentives to motivate the students. You can change your avatar, you can give it new clothes, and so on. So within the Matific demo, which I'll jump into in a moment, just conscious of time, I'll show you how to find and assign tasks, how to, I'll talk about using models in the workshops. I'll teach you how to create a plan with activities where you can assign the plan to your students. I'll talk through assessments, the AI assistant, and some reporting. Okay, so I've logged into Matific, and the first thing I want to talk about is the assessments. So once you log in, you go to the assessments tab, and there's an assessment for every year level. There's up to 20 questions within the assessment. You can set it for any time, and you can run the assessment multiple times through the year. What you can see once the students do the assessment is if you click on the drop-down, you can actually see the assessment itself. You can see what the student has done, if they've got a question right, if they've got a question wrong, if they've skipped a question. So you can go in. So now if you have a whole class and you see that there's a red cross next to question 15 for all of them, you can go and have a look to see what that question was, and you can address that with the students. So that's the assessments. The next one that I'd like to show you is finding and managing activities. So if you click on the activities tab, and you can either browse by Matific topics, or you could browse by curriculum, or you could, if your school is using a text, we do have textbooks like Oxford and so on. You can actually look at it by textbook. Once you've gone and found your topic that you want to teach, you click on it, and you can look at all the various activities under that topic, and you can then assign it either as schoolwork or homework. Now, once you've found all your activities and you assign them, you can go into Manage Activities, and you can see here I've assigned 8 activities to my class. Now, the great thing about this is, let's say you wanted to plan ahead for the week. Let's say you've selected a few different topics that you'll be teaching over the few weeks. What you do is, once you've selected your activities, you go to Plan Management, and you save the plan. And once you save the plan, you can then share it when your students log in. They will have the plan by the days or weeks that you've set that plan at. You can also share this plan with any of your colleagues around.
The next section I want to show you is the reporting. And I'll start again with the class readiness report. Pacific's got many, many different kinds of reports. We've got a usage report and so on. But what I wanted to show you was, I'll start off again with the class readiness report. So yeah, and what I wanted to explain, let's say we're looking at this report from numbers up to 100, and you see there are a few yellow circles and a blue circle. So numbers up to 100 is a year 4 activity. You can see that is highlighted. And what we can see from this prediction report, that there's one student at the year 4 level. You have one student at a year 3 level, middle year 3, one early year 3, and you have 2 students that are still at a year 2 level when it comes up to. So what's happened here is that these students that are at the year 2 level, they've gone and done activities, and the AI has from the activities done, comparing it to the activity, that they don't quite grasp the concept yet. And if they had to do the numbers up to 100, they're going to be sitting at a middle year 2 level. So that is the class prediction report. The next report I wanted to show you is student mastery, and it works on a similar concept to the prediction report, where it lets you know whether a student has mastered a concept. So the green circle means that it's mastered. If there's yellow, and you can see some yellow here, it means that this topic in fraction has not yet been mastered. And if it's grey, it means there's not enough data to predict whether they mastered it or not. The students have to go and do more activities. And then finally, I wanted to talk to you about the AI assistant. And this is also in relation to the AI assistant, works very closely with WhatsApp, which so you can ask the AI assistant anything. You can say, what is my school, what is my class struggling with? Show me 5 multiplication activities suitable for my class. So let's ask this question over here. Strength. And it's going to think, and it's going to come back to us with some suggestion. You can say, assign these activities to my students. So again, I'm conscious of time. That is the end of my demo within the teacher portal. So please let me know if there are any questions. While we're waiting for the questions, you can see on the screen, it says students are finding these topics particularly difficult. You can then say, please assign these specific topics to my students. There are many, many more features within the portal, but I wanted to show you what the main features are, just because of our time limitations. Thank you, Alan. Teachers, if you have any questions, you may type or you may open your mic and address your question directly to Alan. So, Alan, before teachers start with their questions, so to give a simple start for the question and answer. So, Alan, currently in Indonesia, so our MOE, Minister of Education,
we are starting to Hmm. learn study about deep learning. So how Matific able to help the teachers in deep learning activity, or if I may say, is higher order thinking skills? Please, Alan. Yes. One of the features Matific has is they have something called workshops, and this is specifically for teachers where they can use it up on a smart. And many of these workshops, as well as the activities, actually come with a guide on how to teach the topic. These are downloadable, and so it gives the teachers a very good insight into how to teach the topic. As I mentioned earlier, many teachers are generalists, and they have to get through a curriculum, and they're under pressure, and obviously the schools are looking for results, and so very often the rote learning is favored over the deep learning. But the activities within Matific, the workshops specifically, and the guides help teachers with that deep learning. Okay, thank you very much, Alan. So for all teachers, if you have any questions, you can unmute yourself, and then you may start ask to Alan, or you may chat put your questions in the chat box. And Alan, for the informations to all teachers, currently Matific able to cater several curriculum, such as national curriculum, Cambridge curriculum, IB curriculum, and several others curriculum. But that is not the only interesting things, but then highlights as well. They provide some languages like Bahasa Indonesia, and then English, Mandarin, and etc. So later on, if you need to know more, you may contact us as well. Please, Alan. Yes. Alan, in the early of your presentations, it is stated that by research, Matific helps increase 34% of students' numeracy skills. What does it Yes. mean, Alan? So let me tell you how the program was run. It was a completely. We've got lots and lots of case studies, and I'm happy to share, however many you would like, or your teachers would like. This particular case study that I was referring to was done completely independently by a professor of maths at Western Sydney University. They took a cohort of students. They gave them a test outside of Matific on specific topics. They then put them onto Matific with those topics for the best part of 2 months, and they then redid the test again, and there was a 34% increase in understanding of those specific topics. Jadi Bapak Ibu, di awal presentasi tadi, Alan sampaikan Bapak Ibu bahwa ternyata Matific itu membantu meningkatkan 34% kemampuan numerasi dari siswa. Jadi dilakukanlah penelitian di Australia, diambillah siswa-siswi dan dilakukan intervensi selama kurang lebih tadi 2 bulan. Dan ternyata setelah dilakukan intervensi tersebut, numerasi skill mereka menaik menjadi 34%. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah melihat atau memainkan Mobile Legend, Bapak Ibu? Boleh dikasih jempolnya kalau Bapak Ibu tahu Mobile Legend. Nah, Bapak Ibu, Matific ini kenapa digandrungi oleh anak-anak? Karena dia
mulai mengikuti yang namanya play-based learning. Atau kalau kita bisa bilang adalah gamification. Tetapi yang paling menarik adalah Matific ini kenapa bisa meningkatkan 34% tadi? Karena setiap anak-anak itu memiliki pace-nya masing-masing. Karena setiap anak siswa kita di dalam kelas, sama seperti bahasa Inggris, dia memiliki kemampuan matematika atau numeriknya masing-masing. So every students in our classroom, we have variety of numeracy skills. So in Matific, using this platform, we are able to cater their personal needs. Jadi ini seperti individual learning program buat si anak-anak. Every pace that the student has is very variety. Jadi banyak sekali varietasnya. Ada yang di beberapa pelajaran tertentu dia sudah tuntas, ada yang di pelajaran yang lain dia belum tuntas. Nah, apabila kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus memenuhi satu persatu kebutuhan mereka, tentu ini sulit sekali, bukan? Nah, bagaimana caranya adalah dengan Matific ini kita bisa membantu setiap anak-anak itu memiliki planning atau rencana pembelajaran matematika secara pribadi sesuai nanti apa? Sesuai nanti dari kemampuannya dia. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau kita lakukan di kelas satu persatu tentu waktu kita nggak ada. Nah, oleh karena itulah Matific hadir Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ada mau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan terjemahkan. Dan yang tadi Bapak Ibu Matific ini sudah ada loh di dalam bahasa Indonesia juga dengan kurikulum nasional. Kalau tadi ada testimoni kesaksian dari sekolah Pelita Bangsa Cirebon, they are using Cambridge curriculum. Jadi it's applicable for any kind of curriculum. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan unmute and then boleh lanjut bertanya. Alan, before anyone's asking questions, why Matific using play-based learning or gamification? What is the point? What is the goal? So we don't call it gamification, Arif. We actually call it game-based, as you alluded to. The reason is it's far more engaging. It's, as I said in the presentation, it's very serious maths, but game-based learning is far, far more engaging than just plain rote learning. So for a student to be able to manipulate objects on a screen and collect coins where they can then, buy clothes for an avatar, or we find that it takes the boredom out of it. And from anecdotal evidence talking to schools, we have students that actually want to stay behind over, breaks, lunchtimes to play Matific because they're so engaged. And these are students that were never engaged in maths previously. Thank you, Alan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kata kunci kita hari ini yang tadi juga disampaikan Ibu Liz, engagement. Nah, inilah yang paling penting, bukan hanya di numerasi, bukan hanya di reading literasi, tapi di semua mapel atau mata pelajaran. Kalau student engage, ya kan, students tertarik, they have the joy of the learning, maka mereka baru bisa absorb every lesson that they are currently learn. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan. So, Alan, there is a question in the chat box. Why is it important for students to understand the why in mathematics, not just the how? Please, Alan. Sure. The reason that they need to understand the why is because once maths becomes abstract, if you don't understand
the why about your fundamental concepts from the beginning, you very, very quickly start falling behind. So the how is easy. You can learn a formula and you can know this is what I need to do to get to the answer without really understanding what the question is. But if you know how to use that formula, and again, schools are judged on their performance. They're trying to get students, as higher marks as possible. And often they just push them through the system with formulaic methods, but they don't understand the why. A student that understands the why can take that and they can use it in any kind of problem-solving scenario as they move through school, as they move through life. It just teaches them to think outside the box, not formulaically. Okay, I think another similar questions from Ibu Lintang. How does Matific ensure the students truly understand the why behind math concepts instead of relying on rote memorization? You can just see by a student doing the activities. When they first start an activity, very often, if you saw the graph that I showed you, that year 6 graph, when they first introduced to a concept, teacher might show it to them and explain it to them on a board. The teacher might call students up to try solve the activity. Then what happens is the student will go and try and play, and you may see their results at a maybe 2 or 2.5 stars. As they continue doing more and more of that activity and activities similar, and the AI will keep moving them in a flat direction with the same kind of activities until they fully grasp the concept. And you can see within a period of time, once they've moved on to the next topic, you can see through the report that student had a very, very good understanding of the topic. And once they have an understanding of that topic, it allows them to move on to the next topic, which already they would have some kind of grounding in. Okay, thank you very much, Ellen. Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan penjelasan Ellen, boleh dulu dong dikasih jempolnya dulu. Ada di bawah, ada reaction, kasih jempolnya. Silakan Bapak Ibu, thank you. Nah Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu dari yang tadi disampaikan Ellen, dan kalau kita lihat di dalam 2 pertanyaan tadi, the why is very important. Jadi bukan hanya matematika sebagai drilling. So math is not a drilling. The why is, Bapak Ibu, there is a word that able to give a clear explanation about the why. The word is whether the lesson relevant to their life or no. Jadi Bapak Ibu, belajar matematika itu yang paling penting, apakah yang saya pelajari ini relevan nggak buat hidup saya? So, Alan, why should I learn 5 times 5? 10 times 10? Is it relevant for my life? Bapak Ibu, jadi kalau pembelajaran matematika kita tidak relevan dengan apa yang terjadi di dalam hidup siswa, maka every student will drop the lessons. Like us, right, Bapak Ibu? Okay, Alan, please. Can I, sorry, I just wanted to add there what you're saying. You absolutely do need to know what 5 times 5 is and 10 times 10, but you need to understand what 5 is. Before you can say 5 times 5 and start grouping the 5s, you have to understand what 5 actually means. And that's the why behind it. So if you look at some of the Matific activities, a very easy counting activity, the first question may be, how many fish do you see? And the next one says, count 5 fish. So it starts explaining the why,
before you can get to the 5 times 5, which is important to know. Oke, thank you very much, Alan. Apa yang tadi disampaikan Alan, Bapak Ibu, matematika itu tidak boleh abstrak buat anak-anak. Makanya pendekatannya adalah concrete, pictorial, and abstract. Mengapa di dalam Matific selalu digunakan benda-benda? Digunakan alat-alat yang siswa sudah biasa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Supaya itu relates to their life. Using box, using fish, school bus, and etc. Okay, is there any questions? And then Ibu Jessie, your turn, Yes, please. thank Thank you. you, Pak Arif, to join us. Okay, I Thanks, think we Arif. already almost finished the time, already running out the time. Thank you, Alan, for the wonderful presentation and then learning. You're welcome, and apologies that my video disappeared. I didn't No want worries, to waste Robert. time by logging off and back in again. But thank you. Okay, thank you, Alan. Melky, please share the all information that we need to share to all participants. Okay, so we will have a program bringing competition to your school. One-day math competition. So Matific not only for primary, but Matific also for lower secondary. Once again, I will repeat, Matific not only for the primary, but also for the lower secondary. And some of the episode, it's also fit for the kindergarten, like the K5. Okay, so if your school want to do one-day math competition, please go back. Yeah, one-day competition, you may add or fill in the application on the feedback form, and then the period is December to February, but you will get 1 month access. But you need to choose whether you want to do it, the math competition in December, January, or February. Ya, jadi Bapak Ibu perlu pilih mau kapan, Desember, Januari, atau Februari. Tetapi math competition-nya 1 hari aja. Ya, you can do it at your using the lab, computer lab, for example, or if your school allowed to bring a mobile phone, they can do it at school or at home with the specific time period. Okay, on the screen, there will be explanation, the step-by-step. Yeah, so if you interest to do the competition, math competition, please fill in the feedback form. Yeah, this is how the flow for registration. So please, you may, if you interest with math or reading competition, you may register. And then use these good opportunities to bring interactive learning to your class.